Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kami di Kacang Podcast. Kacang, 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 kawan bincang. Nah, di episode kali ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat spesial. Nah, kebetulan di episode kali ini episode 1 di tahun 2024. Nah, eh, perkenalkan saya Kintan Sabrina Pujahra dengan Kepala Departemen Administrasi Pendidikan, yaitu Ibu Ana Ratnasari MPD. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, baik, jadi beliau di sini merupakan salah satu dosen administrasi pendidikan dan juga kepala Departemen Administrasi Pendidikan. Bukan begitu, Ibu? Ya, betul. Nah, jadi kita di sini akan bahas seputar ngobrol bareng atau ngobrol santai perihal administrasi pendidikan. Dan sudah pasti tentunya sangat luar biasa sekali ya, karena kita langsung mengusung kepada kepala departemennya. Begitu, Ibu? Ya, semoga Ibu bisa menjawab ya. Ya, insya Allah ya, Bu. Oke. Baik, Ibu. Untuk di Kacak Podcast kali ini akan membahas seputar administrasi pendidikan, yang dimana dengan mengupas tuntas administrasi pendidikan berarti kita harus tahu dulu sejarah prodi administrasi pendidikan. Nah, jadi di sini Kintan ingin bertanya, Bu, sejarah prodi administrasi pendidikan itu mulai dari tahun berapa dan sampai sekarang sudah mengangkat tingkatan sampai berapa tahun? Seperti itu. Oke. Kalau bicara sejarah pendidikan, betul ya tadi kata Kintan, kita tuh tidak bisa mengenal sesuatu kalau kita tidak bisa menyayangi sesuatu kalau tidak mengenalnya dulu ya, Iya, gitu kan. betul sekali. Jadi eh, pertanyaan tentang sejarah pendidikan menjadi tolak ukur nantinya bakal bagaimana nih dengan eh, kebersamaan kita di administrasi Iya. pendidikan dengan mengetahui latar belakangnya. Baik, untuk sejarah administrasi pendidikan sendiri, tentu ini kita harus berangkat lagi pada sejarah Umbaranya sendiri, Universitas Baik. Muhammadiyah Bogor Raya ya. Di Betul, Bu. mana sebelumnya Umbara ini kan merupakan alih bentuk dari yang sebelumnya di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP ya sebelumnya. Nah, administrasi pendidikan hadir bersama STKIP Muhammadiyah Bogor saat itu. Jadi di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah, STKIP Pendidikan itu berdiri di tahun 2009. 2009. Iya, sudah lama ya, tahun 2009. Kemudian di dalamnya gitu kan dengan SK Menteri tentu saja ya izin pendirian dan lainnya berdiri program administrasi pendidikan saat itu namanya program administrasi pendidikan kalau sekarang departemen ya. Iya, Nah, Departemen Administrasi. berbarengan dengan prodi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kelahiran administrasi pendidikan ini bareng dengan adanya STKIP Muhammadiyah Bogor saat itu. Dan sekarang di tahun 2024 dengan alih bentuknya STKIP Muhammadiyah Bogor menjadi Universitas Muhammadiyah Bogor Raya berarti dari 2009 ke 2024 itu udah sekitar berapa tahun tuh? 12. 15 tahun ya? Yes. Udah 15 tahun. Jadi AP kalau kita ibaratkan sebagai manusia gitu ya, sudah beranjak remaja di 15 tahun. Begitu. Oke, berarti dengan adanya slogan dari administrasi pendidikan, nah, jadi teman-teman, slogan administrasi pendidikan itu terdepan. Ya, betul. Oke, jadi di sini kita bisa tahu ya bahwa kenapa dari para atasannya menganggap bahwa administrasi pendidikan itu terdepan, bisa diketahui oleh Ibu Ana tadi, bahwasannya administrasi pendidikan ini sudah berada di 15 tahun yang sebelumnya Iya. berbarengan dengan Lahir STKIP di awal Muhammadiyah juga Bogor. kan. Iya, lahir di betul awal. sekali. Seperti itu. Oke, Ibu, berarti untuk tahun dari berdirinya administrasi pendidikan 2009. Iya, betul. Nah, berarti yang saya ketahui juga ternyata berdirinya dari organisasi Hima Adpen itu, Hima Adpen yaitu Hima Administrasi Pendidikan pada tahun 2011. Jadi 2 tahun kemudian ya. iya, 2 tahun kemudian dari didirikannya administrasi pendidikan itu. Seperti itu, Ibu. Oke, Kintan izin bertanya lagi ya, Bu, kepada Ibu. Seperti yang kita udah ketahui ya, bahwasannya administrasi pendidikan di sini merupakan
program studi yang paling tua dibanding yang Salah lainnya. satunya ya, Salah satunya karena gitu saat yang itu berbarengan dengan prodi PPI dan PBSI oh kan? iya, PBI dan PBSI juga kebetulan, sama gitu ya dengan Mhm. AP. Jadi saya ingin bertanya Bu di sini, sejumlah sejumlah yang Ibu ketahui Ya. kira-kira jumlah mahasiswa dari administrasi pendidikan kurang lebih ada berapa ya Bu? Dari awal pendirian sampai sekarang, Boleh boleh jadi, boleh. untuk administrasi pendidikan itu kalau dari tahun 2009 sampai sekarang itu 15 tahun itu sudah lebih dari ratusan ya. Masya Bahkan di tahun 2022 kami sempat melakukan akreditasi kan, di situ saja sudah terdata mahasiswa itu sudah mencapai ke 1.000 lebih. Itu di 2022. Sekarang kan sudah 2024 ya, sudah iya Ibu. angkatan baru. Jadi lebih dari ribuan, mahasiswa AP sejak didirikannya di tahun 2009. Artinya, AP sendiri, administrasi pendidikan sendiri, Adpen atau yang kalau kita bilang ya, Advent, sudah memberikan kontribusinya di masyarakat, memang sudah alhamdulillah. sangat lama gitu. Dengan adanya alumni-alumni juga yang sudah berkontribusi dengan, kemampuannya, keahliannya, di masyarakat juga sudah, ribuan juga, alhamdulillah alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah jadi, ya Bu. tidak hanya ratusan, dari tahun 2009 itu sudah mencapai 1.000 lebih, Ibu lihat di data yang sebelumnya akreditasi itu di tahun 2022 ya, waktu itu kami akreditasi 2022 seperti itu. Jadi banyaklah teman-teman kakak kelasnya Kakak Kintan ini sudah banyak berkontribusi di masyarakat juga sudah banyak dengan daya serap, lulusan apa yang tinggi. Oke. Berarti ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di Mhm, program studi administrasi pendidikan atau departemen mhm, Adven mhm. sangat, mereka dapat manfaatkan gitu ya, Iya, Bu, ya, dan alhamdulillah. dapat diaplikasikan lagi kepada masyarakat-masyarakat yang Iya, ada iya, di luar sana gitu, betul, Bu. karena itu dibuktikan daya serap, lulusannya itu tinggi banget tinggi banget. Jadi rata-rata mahasiswa administrasi pendidikan lulusannya itu sudah, diserap oleh lembaga-lembaga baik itu pendidikan maupun non-pendidikan itu Masya sudah Allah. hampir hampir keseluruhannya, karena kan kami juga punya komunikasi terus-menerus dengan, alumni yang diwakili oleh beberapa alumni ya, tentu saja itu menjadi ukuran kami, sehingga sejauh mana sih administrasi pendidikan itu bisa, berkontribusi di masyarakat, lalu itu juga buat bahan perbaikan kami ke depannya gitu Mmm, kan ya, dengan melihat betul, apa Bu. yang sudah, didapatkan sekarang, terus apa yang akan kita lakukan sekarang itu menjadi bagian pengukurannya itu salah satunya dari, sekian persen atau berapa banyakkah alumni yang sudah terserap di dunia kerja. Iya, Bu, berarti dengan, banyaknya alumni juga itu berarti, merupakan Iya betul, suatu alhamdulillah. keberhasilan khususnya Ibu juga ya Iya, sebagai dosen iya, administrasi iya, pendidikan ya, Bu. iya, Ibu juga, sangat betul. bangga kepada Sangat, iya alumni-alumni betul. administrasi pendidikan. Mhm, Jadi di sini, izin ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan sungkan lagi untuk atau ragu gitu ya, teman-teman bingung nih mau pilih jurusan apa di Umbara, mhm, kalian bisa langsung, bergabung bersama kami dengan kepala departemen kami betul, di administrasi pendidikan. pendidikan, oke, Karena administrasi pendidikan mempunyai slogan khusus yaitu terdepan, "Terdepan", begitu oke, teman-teman. Jadi teman-teman semua nanti bisa langsung bertemu dengan kami dan berdiskusi serta mhm, sharing-sharing ya, Bu, ya. iya lebih jauh lagi. Iya, karena di administrasi pendidikan juga selain mencari ilmu di akademi, kita juga terkadang memiliki, waktu di mana kita bisa berkumpul dan, berkegiatan gitu bersama-sama. Iya, tidak harus di ruang Apalagi kelas terus ya? iya Mhm, gitu, karena kan ya umumnya kan kalau misalkan di akademik itu kan teori teori dan iya, teori, tapi dengan adanya kita berkegiatan di luar, insya Allah kita mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Jadi dari dosen-dosen administrasi pendidikan juga biasanya sering mengajak teman-teman mahasiswa untuk, berkeliling gitu ya, misalnya Bu, kayak ke perpustakaan mmm, nasional iya, gitu Bu. Nah, terus selain itu juga kadang diajak oleh dosen-dosen yang lainnya untuk ikut kepada acara-acara yang eee, memang acara yang umum dan formal juga gitu, iya, seperti KKL-nya insya Allah kita selalu, eee
dijalankan di Bandung ya Bu ya, Iya, kebetulan kebetulan sekali. beberapa KKL, kegiatan di program KKL memang di Bandung. Itu Iya. bagian dari, pembelajaran di perkuliahan. Iya, begitu teman-teman. Jadi teman-teman juga insya Allah bagi yang bergabung di administrasi pendidikan, Iya, teman-teman akan menerima ya? menambahkan Ah, pengalaman yang baru juga, yang lebih banyak dari sebelumnya, seperti iya. itu. Nah Ibu, untuk Mhm yang selanjutnya ini mhm. saya akan bertanya perihal Apa? ciri khas dari, Departemen Administrasi Pendidikan Ibu. Ibu bisa jawab. Ciri khas Departemen Administrasi Pendidikan ini, eee, mungkin Kintan juga ya sudah dan teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa administrasi pendidikan sudah merasakan khas keunikannya, perbedaannya dengan prodi lain. Nah, bagi teman-teman memang yang Belum belum tahu? tahu gitu kan, untuk administrasi pendidikan ini, ciri khasnya adalah bagaimana, eee, program studi kami atau departemen kami ini ingin memberikan, apa ya, kesan-kesan terkait gambaran dalam, dunia kerja, terutama di, apa namanya, di, tata kelola pendidikan khususnya ya, walaupun tidak menutup kemungkinan itu bisa digunakan di, luar pendidikan ya, gitu, di non-pendidikan. Nah, namun secara ciri khas, departemen kami ini memiliki, eee ciri khas tersendiri yaitu bagaimana akhirnya mahasiswa nanti mampu, eee, menata atau mengelola sebuah lembaga bahkan atau organisasi ya, organisasi sehingga bisa mencapai pada tujuannya. Kemudian kami juga di administrasi pendidikan juga memiliki ciri khas bagaimana mahasiswa administrasi pendidikan dalam berorganisasi itu udah ada di dalam lingkup perkuliahan ya, sehingga memiliki kemampuan tersendiri bagaimana mengelola sebuah, konflik menjadi sebuah kebaharuan, yang baik gitu sebagai penyelesaiannya menjadi pembaharuan yang baik. Jadi konflik itu kan tidak terus-menerus harus menjadi konflik terus menjadi negatif. Konflik itu Betul, kan kadang-kadang, kalau dikelola dengan baik bisa menjadi sebuah, hasil yang hal baik ya juga. atau hasil yang bisa merujuk kepada tujuan gitu ya. Jadi, melalui konflik kita bisa kelola, kemudian bahkan di administrasi pendidikan kita tahu sendiri ada stres ya, Manajemen manajemen konflik stres dan gitu, stres iya itu betul. teman-teman. Bahkan mengelola yang sifatnya mungkin dianggap, bagi orang lain itu negatif, kalau Iya dikelola betul. dengan baik, itu bisa menjadi hal yang positif dan itu dipelajari di administrasi pendidikan. Selain itu, teman-teman yang memang suka sekali berorganisasi di administrasi pendidikan itu, sudah terlihat ya teman-teman organisasinya nih di Hima, pintar sekali Masya bagaimana Allah, Masya Allah. bagaimana teman-teman di organisasi ini bisa berkomunikasi dengan baik, baik Masya secara internal maupun eksternal, kan itu semua dipelajari di Iya, dengan mata adanya kuliah ya. mata kuliah Terus di administrasi. kemudian bagaimana sekarang teknologi sudah merangsek gitu ya, memasuki seluruh aspek kehidupan dan pendidikan juga harus, mendapatkan manfaatnya dari teknologi itu, di administrasi pendidikan juga ada gitu, bagaimana pendidikan ini, dibubuhi dengan teknologi sehingga menjadi sebuah solusi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Inovasi-inovasi pendidikan juga ada, Iya, betul. kemudian kurikulum juga dipelajari. Jadi kalau bicara ciri khas itu tidak bisa detail satu atau 2 namun, eee, mahasiswa administrasi pendidikan insya Allah harapannya itu bisa menjadi bagian dalam sebagai penata kelola di dalam sebuah organisasi atau lembaga yang lebih, luas lagi cakupannya. Bagaimana akhirnya lembaga tersebut bisa, mengorganisir dan sampai mengevaluasi apa yang harus dilakukan, supaya pencapaian tujuan organisasi atau lembaga tersebut bisa Tercapai. tercapai sesuai yang sudah direncanakan di sebelumnya. Jadi, bicara ciri khas berarti, Departemen Administrasi Pendidikan ini, eee, secara umum itu seperti itu, gitu. Tidak bisa satu atau 2 gitu ya. Tapi kalau secara personal, secara mahasiswanya itu bisa dilihat kan itu nanti bisa dilihat oleh masing-masing dari satu persatu persepsi orang, bagaimana sih Iya, ciri khas betul. mahasiswa API itu sendiri ya. Rata-rata pintar berorganisasi mahasiswa API, Iya, yang saya ya, ketahui juga gitu alhamdulillah ya. kok pada aktif juga Betul, mahasiswanya. alhamdulillah Alhamdulillah. aktif dengan berbagai macam
programnya ya. Mhm. Di Hima sendiri ada yang kalau tidak salah ada Takini, Iya, terus banyak teman-teman ya gitu gitu. kan. Terus yang Ibu tahu Advenfest di mana melibatkan banyak Masyarakat umum masyarakat dari umum, luar. kemudian bukan bukan lembaga-lembaga kecil yang dilibatkan ya, Iya, betul. dari Sangat betul sekali. kementerian bahkan. Nah, ini mahasiswa AP ini bisa mengelola itu semua sampai menjadi sebuah acara yang memang selalu berhasil setiap tahunnya ya. Ya Allah, Bu. Advenfest, belum lagi apa tuh selain Takini, Advenfest? Ada pelatihan-pelatihan juga Betul, sebetulnya. Adventzone ya yang Iya, oke, ada itu Advent Zone itu juga. salah satu bentuk dari bagaimana membangun mahasiswa administrasi pendidikan dan menjadi ciri khas, itu pembedaannya. Iya, Oke. gitu. Jadi intinya dari, penyampaian hadap kita administrasi pendidikan bahwasannya, mahasiswa administrasi pendidikan ini mampu menyelesaikan problem solving, di suatu organisasi dan mampu berkomunikasi dengan baik Mmm, serta mampu, me-manage me-manage iya konflik-konflik yang memang, biasa terjadi gitu ya iya untuk betul para mahasiswa. betul, Karena yang saya ketahui juga mhm mahasiswa administrasi pendidikan selain aktif di dunia akademik, mhm, mereka juga aktif di, organisasi. Bukan organisasi dari Hima saja, melainkan dari UKM-UKM yang ada di Umbara ini, seperti UKM Karya Kelayung. Alhamdulillahnya, teman-teman mahasiswa administrasi mhm, pendidikan selalu berkontribusi dan selalu, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UKM di Umbara gini, oh itu iya, Bu, betul, aktif ya aktif, aktif ya, alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk masuk di administrasi pendidikan. Insya Allah, untuk alumni dan keberhasilan kalian, bakal terlihat gitu ya di masa mhm, depan nanti dan semoga teman-teman juga menjadi, manfaatnya bisa dirasakan oleh diri Anda sendiri dan khususnya bagi kerabat-kerabat yang ada di sekitar teman-teman iya, semua, gitu. Jadi Ibu membahas perihal ciri khas prodi mhm administrasi mhm mhm pendidikan mhm. berarti ada kalanya kita membahas Ya oke, kurikulumnya, begitu jadi Bu. serius ya pembicaraan kalau kurikulum. Iya begitu. Oke Jadi di oke. sini kita akan membahas kurikulum yang dipakai oleh Departemen Administrasi Pendidikan, Waduh, seperti itu ini Bu. Ibu harus agak mengingat lagi nih ya catatan-catatannya terkait kurikulum. Betul tadi kalau dari ciri khas berarti kan dituangkan ya, Iya, dituangkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran gitu kan dan dalam lingkup besarnya itu di dalam kurikulum. Untuk Departemen Administrasi Pendidikan terkait kurikulum itu tentu kami juga mengikuti apa yang sudah menjadi arahan dari lembaga iya dari kita ya, pimpinan juga. di mana di dalam kurikulum administrasi pendidikan ini, mmm, ada pembagian mata kuliah. Oh mata Ya, ada kuliah, pemetaannya. Jadi oke. ada mata kuliah dasar, Mhm. ada mata kuliah, wajib ya, kita juga mengetahui ya, mata kuliah dasar, mata kuliah wajib, mata kuliah lintas prodi, dan, mata kuliah magang. Oh iya Nah, itu magang, ada ya, betul ada. kekhususan kita ya. Terus kemudian ada juga mata kuliah, prodi kita sendiri, mata kuliah pilihan juga. Nah, untuk mata kuliah dasar umum atau MKDU itu semua, departemen itu, eee, mendapatkan ya, mendapatkan mata kuliah tersebut wajib harus Oh ada. wajib, oke. Kemudian ada lagi, mata kuliah wajibnya sendiri ada dari mulai apa namanya, salah satunya itu di metode penelitian, itu Iya kan wajib betul, ya gitu. Nah seperti dan ada nanti, pemetaannya. Kemudian mata kuliah lintas prodi seperti bahasa Sunda, ya ada kan bahasa kita ya Sunda. sudah Umbara dari Tatar Sunda untuk Dunia itu diaplikasikan dalam perkuliahan dengan mata kuliahnya yaitu Bahasa bahasa Sunda, Sunda, itu begitu. salah satu mata kuliah lintas prodi. Kemudian ada mata kuliah magang. Iya, magang. Kita punya program magang yang gradual, magang 1, magang 2, dan magang 3. Tentu karena prodi administrasi pendidikan punya kekhasan, berbeda programnya magang 1, magang 2, dan magang 3-nya. Terutama di magang 3 perbedaannya terlihat bagaimana kalau prodi lain mungkin departemen lain, akan praktik mengajar, tetapi kalau departemen administrasi pendidikan, dia akan, mahasiswa akan, Belajar mengelola. praktik dalam pengelolaan. Nah itu jadi tidak di kelas. Nah itu yang menjadi ciri khas bagaimana administrasi pendidikan berbeda dengan departemen lain, itu menjadi ciri khas ya. Lalu kemudian, kalau Ibu ingat-ingat kembali ya, nanti kalau keliru nanti kita perbaiki.
mata kuliah di administrasi pendidikan itu sekitar 67 mungkin ya, 67 atau nanti kalau keliru nanti kita akan perbaiki lagi ya, lihat lagi, sekitar begitu itu di dalamnya sudah ada mata kuliah pilihan, jadi itu. Dan untuk kurikulum sendiri, sekarang kita ikut arahan Mas Menteri ya, MBKM ya, kita pendekatannya dengan OBE, pendekatan outcome based education. Jadi bagaimana nanti mahasiswa ini mendapatkan pembelajaran ini nanti memiliki luaran-luaran yang memang bisa dipraktikkan langsung di masyarakat. Nah, gitu. Kemudian juga runut dari MBKM itu sendiri, kampus pun juga memang mendukung, ya tentu saja karena memang itu, hal yang menjadi, program unggulan dari setiap departemen di kampus kami, juga mendukung mahasiswa-mahasiswa yang ingin ikut dalam program-program MBKM. Kampus mengajar, Betul. kemudian ya, KKN yang, di luar Di luar program iya kita gitu, betul. seperti itu. Jadi, ada mata kuliah khusus yang memang diperuntukkan untuk MBKM nanti, gitu. Jadi, Betul. insya Allah untuk mata kuliah ya, di dalam mata kuliah di administrasi pendidikan itu disusun secara, Sesuai dengan sistematis dan sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan iya. kebutuhan kerja atau kebutuhan nanti para lulusan itu untuk bisa berkontribusi langsung di masyarakat, Iya, gitu. betul sekali. Dan itu kan lulusan sudah banyak sekali yang menjadi kepala Berhasil ya, sekolah, ya kan, Masya Allah. wakakur, itu sudah menjadi mitra prodi juga tuh, Iya, mitra jadi prodi Mas. sudah terbukti nyata Iya gitu, iya, teman-teman. betul, alhamdulillah. Iya, sangat Mhm. Masya Allah Iya sekali, luar biasa iya, pokoknya ya, alhamdulillah administrasi alhamdulillah, pendidikan gitu, gitu, iya. alhamdulillah. Dan untuk yang selanjutnya Bu, Mhm saya ingin bertanya mhm. perihal keunggulan dari keunggulan dari akademik dan non-akademik di Departemen Administrasi Pendidikan Oh, nih iya, Bu, oke. seperti itu. Unggul banget ya. Keunggulan, Unggul alhamdulillah. banget ya sebenarnya kalau Ibu lihat ya administrasi pendidikan, Ibu sendiri kan, meneruskan dari, pimpinan sebelumnya gitu kan ya, dari Iya awal betul, juga sebagai dosen juga Ibu melihat, "Wih keren banget ini," gitu kan ya, Masya Allah. mahasiswanya, kemudian dari kami juga program-programnya, kalau dibilang unggul, ya unggul, insya Allah unggul, bagaimana kami nantinya mampu, menjadikan mahasiswa itu menjadi administrator pendidikan gitu ya. Nah, yang memiliki, sikap gitu ya, spiritual dan keilmuannya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini, terkait keunggulan administrasi pendidikan, banyak sekali, salah satunya kita bicara dari mulai tadi kurikulum sudah ya, Sudah, bagaimana administrasi pendidikan ini memiliki program yang berbeda iya betul ya Bu, dengan kurikulum. departemen lain, salah satunya di magang. Bahkan di dalam panduan magang itu dibedakan, dikhususkan kalau administrasi pendidikan karena punya perbedaan bagaimana Nah, ciri khas ciri tersendiri khas ya Bu ya, tersendiri karena dari prodi yang lain. akhirnya lulusan administrasi pendidikan itu harapannya nanti itu menjadi pengelola gitu ya, Pengelola. sebuah yayasan, kemudian pesantren dan lain itu tuh kami fasilitasi semuanya gitu, itulah menjadi pembeda. Nah, keunggulannya sendiri kalau dari pembelajaran, di administrasi pendidikan itu tidak pernah meninggalkan yang namanya teknologi di dalamnya, gitu ya. Betul sekali. Dari iya betul ya, mungkin kita sudah merasakan. Jadi, keberadaan teknologi pendidikan sebagai salah satu bukan salah satu, sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan ini, di administrasi pendidikan dipelajari, ya. Di administrasi Dimanfaatkan gitu dipelajari, Bu. kemudian dimanfaatkan sehingga mahasiswa itu bisa peka, "Oh iya ya, harus begini nih kalau ada masalah seperti ini," gitu ya. Baik itu ranahnya di dalam perbaikan di dalam perangkat pembelajarannya atau mungkin di SDM-nya atau dan hal lain banyak lagi ya. Terus kemudian, keunggulannya juga kami di administrasi pendidikan itu akan teman-teman itu mengenal lebih banyak bagaimana sih dunia pendidikan di, tempat lain. Dengan adanya Iya perbandingan-perbandingan di dunia betul. pendidikan ya, perbandingan-perbandingan melalui inovasi pendidikan. Bahkan, itu secara mata kuliah ya, secara Iya betul. pembelajaran keunggulannya. Belum lagi bagaimana mahasiswa administrasi pendidikan ini, selalu paham terhadap adanya perubahan.
Iya, karena memang dipelajari di manajemen Iya, perubahan ya, ada teman-teman. Jadi bahwa perubahan itu adalah hal yang sangat, tidak bisa dihindari, ya, hal yang sangat hakiki, karena tidak ada yang abadi di dunia ini, betul kan? betul sekali Tidak ada teman-teman. yang abadi itu perubahan itu sendiri. Jadi kita harus siap dengan berbagai macam perubahan. Ya, Dan administrasi pendidikan mempelajari, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan tersebut yang sangat cepat bahkan sekarang. Nah, itu kemudian dari pembelajaran seperti itu. Belum lagi mahasiswa administrasi pendidikan itu rata-rata bisa membuat web sendiri gitu ya, Masya Allah Ibu. alhamdulillah gitu kan, karena memang, dari pengajarnya pun, dosen-dosennya itu selanjutnya ya keunggulan dari dosennya, insya Allah teman-teman ini nih yang memang belum tahu tentang administrasi pendidikan, teman-teman ini akan dibimbing oleh kami gitu kan, di mana dosen-dosen administrasi pendidikan ini ahli pada, ruang lingkup administrasi pendidikan gitu ya, sesuai dengan keahliannya. Kemudian dokternya banyak ya, Kintan tahu sendiri, Alhamdulillah, banyak sekali. dokternya paling banyak di administrasi pendidikan, alhamdulillah gitu ya. Masya Allah. Terus kemudian dari dosen-dosennya, dari pembelajarannya sudah, kemudian dari program tadi sudah disampaikan juga ya, dari mulai di Hima juga Iya, banyak betul sekali. sekali, dan yang paling penting unggulnya itu komunikasi kita itu selalu terjalin ya, mungkin kita merasakan ya, Alhamdulillah, betul. komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu selalu terjalin dengan baik, kita selalu bisa bertukar pikiran, Berinteraksi berinteraksi langsung bahkan langsung gitu. gitu kan. Alhamdulillah. Dan untuk keunggulan yang lain, mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa beberapa lulusan mahasiswa administrasi pendidikan ini sudah berhasil menjuarai, lomba-lomba yang lingkupnya tidak hanya di, sekitar, kita saja, namun sudah sampai di nasional. Kemudian juga masih banyak lomba-lomba lain ya, yang diikuti oleh Mahasiswa khususnya mahasiswa administrasi administrasi pendidikan pendidikan. ya, dan rata-rata lombanya itu yang diikuti dan dijuarai itu di lingkup, teknologi. Teknologi. Gitu. Jadi administrasi pendidikan itu rasa-rasa ada teknologi pendidikannya seperti itu, karena Sangat memang melekat gitu iya, ya, Bu? sangat melekat karena memang administrasi sekarang kan semakin berkembang juga Iya, ya. sangat cepat Nah, sekali. sangat cepat sehingga keberadaan teknologi itu kita manfaatkan supaya bisa memenuhi ruang-ruang administrasi yang lebih bisa menampung atau memfasilitasi kebutuhan, sekarang ini di Iya, sekolah, gitu gitu. teman-teman. Jadi kita di sini sebagai mahasiswa harus merespon cepat gitu ya Oh Bu, iya, dengan betul. adanya perkembangan teknologi seperti zaman sekarang Mhm, ini mhm. gitu teman-teman. Dan itu semua alhamdulillah dipelajari di program studi administrasi pendidikan. Alhamdulillah. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat di teknologi itu sangat, mendukung sekali ketika teman-teman masuk di program studi Mhm, administrasi betul, pendidikan, bukan begitu Ibu? betul Betul sekali. sekali. Jadi nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk bertemu dengan ibu dosen kita sekaligus kepala Departemen Administrasi Pendidikan yaitu Ibu Iya, Ana dan itu Bu. dosen-dosen yang lainnya ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah, dosen-dosen yang lainnya juga sangat baik Ibu, Masya Insya Allah, Allah. insya Allah. Kedekatan dengan para mahasiswanya itu luar biasa. Lekat, sangat lekat ya, sangat lekat. Insya Allah ya teman-teman. Jadi intinya kami tunggu teman-teman semua di program studi administrasi pendidikan di Umbara ya teman-teman. Karena sekarang masih ada ya Bu ya, gelombang kedua ya Bu ya? Ada, sekarang sedang di Itu gelombang kedua. Ayo teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh ya ya, terkait betul sekali. administrasi pendidikan bisa langsung datang ke kampus mungkin ya, bertemu Boleh. Kintan, Iya bertemu boleh. Ibu, bertemu teman-teman yang lain. Mangga, silahkan Ibu tunggu. Seperti itu Iya. teman-teman. Oke Ibu, Mhm. ada, pertanyaan bukan pertanyaan ya, sedikit Ibu bisa memberikan kesan dan pesan Oke. untuk, calon mahasiswa Iya, baru iya, oke. di luar sana Ibu. Mhm. Silakan sepatah dua katanya boleh Ibu? Oke, untuk teman-teman calon mahasiswa gitu Amin kan, gitu ya. mmm, sebuah apa ya, pilihan di dalam kehidupan itu bisa ditentukan dengan kita melanjutkan pendidikan. Ya, Walaupun pilihannya banyak ya, ada menikah gitu kan, ada betul sekali. bekerja, dan ada lagi meneruskan atau melanjutkan studi. Jika teman-teman memang memilih untuk melanjutkan studi gitu kan, Ya, eee, silahkan bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya gitu ya.
Karena kadang-kadang begini Kintan ya, ini bukan bukan quotes Ibu bikin, bukan ya. Tapi ada satu hal yang, selalu Ibu jadikan, alat buat memicu dan memacu gitu ya, kepercayaan diri. Ibu tuh selalu mengimplementasikan hal tersebut di diri Ibu jika menemukan hal-hal yang memang, "Duh ini kayaknya harus ada yang mendorong nih," gitu kan, memicu diri kita sendiri, yaitu gini, manusia atau orang itu kan, pandai sekali melakukan penilaian terhadap orang lain ya, gitu ya, pandai sekali gitu menilai seseorang, bahkan menilai diri kita dengan pandangannya sendiri Iya, gitu kan ya. Nah, yang harus teman-teman ingat di sini adalah penilaian apapun dari orang lain terhadap kita, jangan pernah merubah ya, jangan keadaan. pernah merubah fakta bahwa diri kita itu berharga. Begitu. Itu yang Ibu harap teman-teman juga selalu pegang. Nah, bagaimana, akhirnya kita memiliki, rasa percaya diri tersebut, yaitu dengan selalu terus-menerus menggali potensi diri kita. Gitu Kemampuan ya, diri kita ya, Bu. kemampuan diri kita, selalu, maju terus dengan, diri kita yang positif, kemudian selalu, Betul. memperjuangkan apa yang menjadi terbaik versi diri kita tentunya ya. Jadi penilaian apapun tentang diri kita dari orang lain itu tuh pasti beragam. Satu kali lagi Ibu ingatkan, namun penilaian tersebut tidak akan pernah merubah fakta bahwa kita itu berharga, Berharga. gitu. Ya, jadi salah satu membangun potensi adalah dengan berpendidikan, berstudi lanjut, Betul ya di sini sekali. nih, di Iya, administrasi pendidikan. oke. Seperti itu. Jadi, sebetulnya diri kita itu sangat berharga, Betul, teman-teman. Jadi, sangat-sangat berharga. usahakan kita selalu tetap semangat ya, Bu, ya. Betul, Dalam keadaan apapun, optimis, insya Allah dan pasti menggali potensi gitu ya, Mas. ketika pun kita sedang, dihadapkan dengan masalah, Hmm, insya Allah pasti akan ada jalan ya, keluarnya. betul. Baik lagi ke diri kita untuk tetap semangat Betul, semangat. melewati kehidupan ini, gitu, Oke. teman-teman. Oke, jadi, cukup mungkin ya, Bu, ya, Iya, di section kali iya, ini. oke. Nanti pasti akan ada episode kedua di tahun 2024. Jadi Oke. teman-teman nantikan terus di Kacang Podcast, Kacang Kacang Kacang, Kawan Bincang Hima Advent. Seperti itu teman-teman. Jadi kita, akan berpamitan di sini. Jadi Bu, say hi Oh, dulu. iya, oke. Oke. Oke, Kita pamit assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.